Shalom, selamat pagi para kekasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita, semuanya sehat, semuanya baik. Oh, puji Tuhan. Mari kita membuka hati dan telinga untuk menerima surga, yaitu suara gembala. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Semalaman telah kami nikmati tidur dengan baik, dan Tuhan karuniakan pagi yang cerah. Itu sebabnya memulai semua aktivitas kami mulai dengan mendengar firman-Mu disampaikan lewat renungan pagi. Tuhan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini yaitu mengatasi kesepian. Mazmur 37 ayat 28 bagian A berbunyi demikian. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Nah, saudara, ada saat di mana kita pernah menghadapi situasi-situasi sulit yang dapat menyebabkan kita merasa sendiri, sepi, ditinggalkan, dan tidak ada orang yang bersama dengan kita. Di rumah sendiri tidak ada orang. Apa sebabnya? Mungkin istrinya atau suaminya atau orang tuanya telah dipanggil pulang oleh Tuhan, sehingga terasa di rumah itu seorang diri, sehingga merasa kesepian. Nah, saudaraku yang kekasih, pada saat kita mengalami kesepian seperti itu, maka kadangkala kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Sepertinya kita memikul beban yang berat. Pikiran kita kemana-mana. Kita mau makan, tetapi rasanya kok nggak enak. Minum rasanya tidak segar. Mau kemana-mana males karena sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih, saat-saat seperti itu merupakan saat-saat yang sulit dan harus kita atasi. Jangan sampai berlarut-larut sampai lama, karena beban itu akan semakin berat, yang membuat kita menangis sepanjang malam karena telah merasa ditinggalkan oleh kekasih-kekasihnya. Nah, saudara, rasa sepi atau merasa sendiri dapat melanda semua orang tanpa terkecuali dan tanpa mengenal usia dan status. Terlebih ketika dihadapkan pada masalah berat dan tiada seorang pun yang dapat menolong. Dalam situasi seperti itu, saudara, sikap mengasihani diri sendiri muncul, dan kita pun mulai berpikir Tuhan telah meninggalkan kita dan tidak lagi peduli dengan keadaan kita. Bagaimana cara mengatasi masalah kesepian tersebut sehingga kita tidak lagi merasa sepi, merasa sendiri, dan merasa ditinggalkan? Yang pertama, saudara, mendekatlah kepada Tuhan. Bangunlah keintiman dengan Tuhan secara personal melalui saat teduh setiap hari. Saat kita tinggal dekat dengan Tuhan melalui doa, kita akan merasakan hati yang tenang. Daud menyatakan bahwa hanya dekat Tuhan saja ia merasa tenang, sebab ia tahu bahwa Tuhan adalah keselamatan hidupnya. Mazmur 62 ayat yang kedua. Karena itu, saudaraku, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Dan nyatakanlah semua masalahmu, pergumulanmu, bebanmu,
dan keluh kesahmu kepadanya dengan doa pribadi saudara kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, peganglah janji firman Tuhan. Adalah salah besar jika kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak memperdulikan kita lagi. Justru kita yang seringkali meninggalkan Tuhan dan tidak lagi melibatkan Dia dalam hidup ini. Keberadaan orang percaya adalah berharga di mata Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 berkata, Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah saudara, karena itu Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Mazmur 94 ayat yang ke-14. Nah, lakukanlah dua perkara tersebut, saudara. Maka saudara mendapat kekuatan dapat mengatasi rasa kesepian. Saya tutup dengan Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami merasa kesepian. Ketika kekasih kami, istri kami, suami kami, ataupun orang tua atau anak kami, Tuhan panggil pulang. Sehingga kami merasa sendiri di rumah, tidak ada kawan, tidak ada teman, tidak ada orang yang menyertai kami. Itu sebabnya kami merasa kesepian. Tapi lewat firman-Mu kami sadar, kesepian tidak boleh berlarut-larut, harus segera diatasi. Dengan cara kami harus mendekatkan diri kami kepada Tuhan, membangun persekutuan yang lebih intim lewat praise and worship, lewat merenungkan firman Tuhan, mendengar kesaksian-kesaksian firman Tuhan. Ternyata engkau tidak pernah meninggalkan orang yang engkau kasihi. Engkau berjanji kalau kami mencari Tuhan, engkau berkenan ditemui. Engkau berjanji kalau kami berseru kepada Tuhan, engkau akan dekat dengan kami. Itu sebabnya kami mau benar-benar menyerahkan keadaan diri kami kepada Tuhan dengan doa yang sungguh-sungguh. Kami juga mau memegang janji firman Tuhan. Karena engkau berjanji bahwa kami ini berharga di mata Tuhan. Bahkan engkau mengatakan mengasihi kepada kami. Tuhan tidak akan pernah membuang umatnya. Tuhan tidak akan pernah melupakan miliknya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kekasih-kekasihnya. Itu sebabnya kami pegang janji firman-Mu. Sehingga kami tidak sendiri, tetapi Tuhan senantiasa beserta dengan kami, Emmanuel. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu di saat pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami selanjutnya. Tuhan pegang, jaga, lindungi, dan pelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.